Ya, hari ini adalah pertemuan Big Data Analysis semester 1 Magister Sains Data diintegrasikan dengan kuliah di S1. Dan di sini diberikan tentang rancangan pembelajaran semester terlebih dahulu. Listnya seperti ini. Yang pertama, penjelasan deskripsi mata kuliah yang terkait dengan apa itu Big Data, kemudian tentang pengolahan data, kemudian juga tentang etikanya, tapi nanti etikanya tidak kita bahas gitu ya. Yang penting teman-teman bereksplorasi data dengan tool-tool yang diperkenalkan dalam Big Data yang berbasis OEBE ya, Outcome Based Education dan Research Based Education. Jadi ada berbasis proyek gitulah ya. Teman-teman buat proyek kemudian menjelaskan proyek itu gitu. Ya, itu supaya skill risetnya muncul dan di sini diharapkan ya mahasiswa tahu teori dasarnya, kemudian kalau berurusan dengan big data itu apa saja ya, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Teknik-tekniknya mungkin pernah kenal di mata kuliah yang lain, tetapi di big data ini apa yang berbeda? Terutama biasanya ini muncul di machine learning ya, machine learning. Jadi karena beririsan, jadi tidak usah khawatir. Tapi karena waktu, sehingga platform-platform yang ada, yang berkembang, itu mungkin hanya disinggung sedikit gitu ya. Misalnya harus pakai Hadoop gitu ya, juga dipakai di industri, mungkin diperkenalkan sedikit. Dan bila mana mahasiswa ada menghendaki yang lain, mungkin bisa bertanya ya toh. Misalnya pelatihan apa sih Spark misalnya ya, itu juga digunakan sepertinya PySpark gitu ya, PyTorch juga ada ya, di mana itu bagian dari Python. Mengingat waktu mungkin tidak semua dari modul ataupun fungsi yang ada, library yang ada di Python diperkenalkan ya. Tapi saya harap di yang kuliah ini maupun ada yang juga sama mengambil artificial intelligence bisa mengkombinasikan teknik-teknik yang digunakan itu di kuliah ini maupun di AI atau kuliah yang lain yang mungkin juga memerlukan pengolahan data ya. Sehingga listnya di sini ada list yang tidak terlalu spesifik ya. Teori dasar sains data, big data, pengolahannya apa saja, data ETL, extract, transform, load, ya pre-processing, kemudian bagaimana penyimpanan data besar, biasanya kita pakai basis data apa begitu ya, diperkenalkan. Mungkin ada yang SQL, non SQL gitu ya, MongoDB itu diperkenalkan juga. Ada berbagai platform dari database yang sedang berkembang, yang sudah berkembang. Semoga itu bisa menjadi skill tertentu untuk mahasiswa ya. Saya sedang terpikir apakah nantinya ada sertifikat tambahan setelah mahasiswa melakukan kuliah ini gitu ya. Saya melihat dari mahasiswa yang belajar di Cina itu mempunyai sertifikat yang dipasang di portofolio dia gitu ya. Jadi punya keterampilan tertentu yang kemudian diakui. Harapannya seperti itu sih ya. Misalnya jadi big data analysis berapa jam dengan platform apa gitu ya. Sebagai apa istilahnya portofolio selain di kuliah. Itu saya harap bisa kami lakukan ya. Juga kalau platform cloud di sini saya ditulis ya. Dulu pernah kami memperkenalkan AWS, tapi karena tidak berlanggan, jadi ya versi student gitu ya, ada tamunya yang datang untuk mengisi, jadi sempat menggunakan, tapi kemudian tergantung mahasiswanya yang menggunakan. Karena sejauh ini orang-orang bilang kalau ini cloud-nya mahal, saya juga lihat jurnal-jurnal tidak banyak yang menggunakan AWS, begitu, sehingga kami mungkin tidak akan perkenalkan lagi
ya. Azure itu berbayar begitu ya. Mungkin Google Cloud itu ya hanya yang paling sederhana lah, misalnya ya pakai yang Drive itu di Colab itu misalnya. Itu kira-kira. Jadi komputasinya minimal nanti pakai Colab. Jadi tidak perlu install Python gitu ya, misalnya seperti Anaconda, Miniconda. Pak Surya biasanya pakai Jupyter untuk editornya gitu. Sehingga perlu ada instalasi untuk Python yang lokal ya. Ini karena saya membatasi diri untuk sejauh mana bisa pakai Colab, minimal Colab gitu. Tapi karena sebagian besar anak-anak FTI, saya kira komputernya itu versi game ya, jadi bisa, atau laptopnya bisa digunakan untuk komputasi besar gitu. Sehingga tidak masalah kalau menginstal Python yang di lokal gitu, tidak kolaboratory. Silahkan memanfaatkan semaksimal mungkin, karena kadang beberapa dosen harus install. Kalau saya nggak perlu ya. Nanti di dunia kerja ada sendiri lagi infrastruktur yang lain yang dimana industri itu punya. Jadi silahkan lakukan adjustment terhadap apa yang ditawarkan dosen. Nah, kemudian di sini ada etika, ini kita tidak masukkan, tapi sekalipun itu ditulis sambil jalan ya. Misal data yang kami punya itu kalau kami masukkan ke GitHub gitu ya, terus ada doi-nya. Nah, itu jadi doi-nya harus cantumkan misalnya pas ngolah data gitu ya. Itu contohnya. Seperti biasa ya, kuliahnya diskusi ya, saya sharing kemudian diskusi, tapi nanti saya akan minta mahasiswa aktif bareng setiap pertemuan dengan men-sharingkan baca buku ya. Karena kecenderungan mahasiswa tidak suka baca buku toh. Saya juga dosen sukanya oke lah langsung tanya ChatGPT atau apa ya. Tapi kalau di buku mungkin kita bisa mereview dan mendapatkan lebih terstruktur. Dan kalau tidak bisa ditayangkan ini saya tidak jelas ini itu. Nanti akan ada pembagian tugas semacam itu sepanjang satu semester ini ya. Jadi per minggu ngomong 15 menit. Nah, itu termasuk bagian dari tugas mahasiswa. Ada 11 bab, di sini ada 14. Jadi mungkin satu babnya adalah berdua, ada yang bersatu. Nah, ya, nanti yang mengemas mungkin Mbak Mei karena tidak mengikuti kuliah secara rutin, tapi dia kerja mandiri ya, kuliah mandiri gitu, karena ada pekerjaan sehingga dia kuliah yang versinya berbasis proyek secara mandiri. Oke, so jadi ini ya ada studi kasus seperti biasa, nantinya mahasiswa ada diberi kasus-kasus, kalau enggak punya sendiri bisa dicarikan dari kami, kemudian mengolah dengan tata cara yang diperkenalkan di kuliah ini. Kalau di kuliah yang lain bisa digunakan, tambahkan. Ya, itu akan menambah ketajaman dari cara mahasiswa bereksplor dengan big data. Ya, seperti biasa ini ada penugasan 30%, 30%, 40%. Bu, yang baca buku itu gimana? Nah, itu nanti bisa tambahkan di antara ini ya. Atau ditugas di sini gitu ya. Karena hanya baca satu bab, sekarang alat baca ada kan ya? Alat baca bisa ya, misalnya potong bukunya, PDF-nya di bab yang dikehendaki, di-word-kan, di-translate, terus baca misalnya. Atau males baca, diomongkan. Ada itu, ya, tulisannya dibaca atau saya dengarkan gitu. Nah, ya. Itu boleh, ya silakan, yang penting teman-teman sharingkan yang dibaca dan mungkin ada baiknya sih translate gitu. Ini kalau Mas Yosia itu ahlinya ya,
ada tugas baca langsung, bahkan coding-codingnya itu dicoba. Nah, ya, seperti itu. Nah, saya sudah punya 2 buku yang diterbitkan oleh Andi Offset terkait dengan Python. Dan ini buku ini saya tulis untuk pemula, ya, bagi yang nggak pernah ngoding sekalipun gitulah idenya. Nah, mungkin sudah out of date karena di situ saya tulis yang versi pertama ini itu kalau pakai Anaconda gitulah ya. Tapi di situ dasar-dasar matematikanya juga saya jelaskan, ya. Silahkan beli masuk di Tokopedia apa di mana ya, Andi Offset online gitu, cuma 55.000. So filenya nggak dikasih kalau Andi Offset itu. Jadi setelah diterbitkan versi terbit saya nggak diberi. Ya, memang sengaja ya supaya beli. Dan yang kedua ini mesin learning kan biasa ini beririsan dengan yang buku ini ya. Sebagai seorang penulis buku biasanya adalah yang dicampurkan sana sini gitu. Saya mendorong teman-teman untuk beli ini karena ada istilahnya apa? testimoni mahasiswa S2 ya. Ketika mau masuk kuliah S2, dia lihat buku ini di Gramedia, terus dia sebagai pemula dari kuliah yang lama nggak belajar gitu ya, sebagai praktisi, terus matematikanya mungkin tidak mempelajari penuh, banyak saya tentunya ini sangat membantu sebagai programmer awal dengan Python. Katanya begitu. Mas Yosia juga bilang seperti itu. Jadi silahkan ya. Kalau yang machine learning dengan Python saya lupa ya berapa harganya, tapi ini murah ini gitu. Jadi artinya untuk belajar pertama oke lah daripada buku yang saya sarankan nanti baca. Udah versi dalam bahasa Inggris, sudah. Dan memang ini didesain buku ini untuk yang awal sekali, yang tidak pernah belajar Python gitu ya. Karena saya menulisnya pas awal belajar Python gitu. Jadi saya memikirkan untuk seperti mahasiswa yang keadaannya seperti saya ya. Itu waktu itu nggak ada ChatGPT, nggak ada apa, jadi saya agak lama menulisnya. Dan contoh-contoh kasus yang tidak big ya, tidak big, tapi kosakata matematikanya bisa dimanfaatkan gitu. Ya, itu silahkan untuk saya sarankan kalau ingin mempelajari atau menggunakan Python dengan cepat. Di internet banyak sekali sebetulnya. Ya, ini saya kan ngambilnya nyomot-nyomot dari internet ya. Nggak belajar. Jadi saya belajarnya dari internet, nggak lihat buku. Begitu. Ya, ini untuk membantu saya apa sih yang sudah saya pelajari kemudian saya kemas di buku. Jadi mungkin ada salah ketik ini itu aware lah ya, artinya harus diperhatikan. Mungkin salah pengetahuan juga silahkan ya, bisa mengkritisi, bisa share ke saya. Kemudian Mas Yosia nanti mungkin 4:30 baru bergabung. Nah ini di sini ada materi awal asistensi ya. Juga dasar-dasar Python dengan kolaboratori. Artinya saya nyiapkan untuk ini masih yang versi lama ya. Harusnya saya pindah ya. Tadi saya sudah mengupdate. Oh ini ya, mengupdate yang di sini ya. Misalnya penggunaan Jupyter, penggunaan Google Colab ya. Cara instalasi Python bagaimana. Nah, ini sudah dijelaskan. Saya lupa apakah ini dibuat oleh asisten yang lalu ya, tampilannya seperti ini, download, ngikutin gitu ya. Sebetulnya mudah, nggak perlu pakai ini kalau anak FTI ya, tapi ini hanya untuk dokumen bagaimana melakukan instalasi. Tidak semua bisa melakukan ya, terutama yang tidak background
TI, sehingga ini kami buat untuk panduan. Tetapi nanti teman-teman mengikuti kuliah ini jangan pakai HP ya. Ada HP dan laptop, itu boleh ya, boleh pakai 2 gitu, supaya ketika nanti dibimbing oleh asisten ataupun dosen langsung action gitu ya. Jadi dimohon untuk jangan hanya dengarkan HP sambil tidur-tiduran gitu ya, karena udah biasa toh kuliah secara online ya. Kalau mungkin nanti ini beberapa waktu diminta juga untuk bergabung belajar IoT ya, IoT gitu. Jadi beberapa mahasiswa diminta oleh Pak Surya untuk terapan big data tapi di IoT gitu ya. Karena ada kegiatan bersama dengan di SMA Negeri 1, jadi itu sebagai bagian tugas gitu ya. Nah, nanti bisa penyesuaian waktunya ya. Mungkin persiapan di Sabtu, kemudian di hari pelaksanaan nggak bisa, tapi bisa membuat perangkatnya gitu. Itu kira-kira. Jadi mahasiswa bisa punya pengalaman lebih pada pengalaman praktis dari coding sampai ke front end, gimana ngolah data besar ya. Nanti kemudian setelah itu di sana nanti setelah dipasang sensornya kita akan baca, kemudian kita akan analisis gitu. Jadi datanya langsung diperoleh dari aktivitas bersama. Itu yang praktikum yang sifatnya juga ada buat alatnya lah, dikit-dikit nggak cuma coding gitu ya. Jadi bisa belajar banyak gitu ya. Semoga ini menarik untuk menginspirasi mahasiswa untuk bisa menikmati kuliah di sini. Oke, so itu tadi tentang buku tadi ya, maupun materi asistensi ya. Kemudian contoh dasar-dasar Python itu bisa dilihat di sini dengan kolaboratori, tapi nanti Mas Yosia juga akan memberi materi sendiri, silahkan. Tapi teman-teman kalau mau lihat ya tips and trick belajar Python kolaboratori ini adalah terutama ya yang menjadi masalah itu tipe data biasanya yang mengganggu dalam mengcoding, termasuk saya maksudnya ya. Jadi apa sih set, dictionary, string, range, tag, queuing ya, sehingga struktur data list yang gimana gitu. Nah ini saya koleksi di sini ya yang sering menjadi masalah, dan kemudian ya tipe data di sini, sehingga variabel dan tipe data ya berbasis dinamis, variabel tipe datanya, tipe data ditentukan oleh nilai yang diberikan dan seterusnya. Jadi ini kalau mau membaca cepat atau belajar cepat bisa pakai ini. Agak sedikit berbeda ya dari R ataupun juga MATLAB ya. Menurut saya itu. Jadi jangan khawatir, asisten akan mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Saya harap asisten ini bisa yang istilahnya buta coding, tidak suka coding, bisa senang coding ya, bisa membuat coding, karena kita dibantu juga dengan teknologi seperti ChatGPT, bisa ditanyakan, tapi maknanya begitu ya, itu mungkin perlu bisa dipelajari, dan juga terutama bagaimana membuat fungsi, karena nanti code-nya ada berbagai tugas yang bisa dipadatkan begitu ya. Kemudian juga
biasanya tentang loopingnya gitu ya. Jadi ini saya tuliskan yang inti saja, ya, yang inti saja gitu. Karena harapannya untuk anak SMA juga bisa nih. Jadi ini memang saya tulis yang menjadi masalah saja, gitu ya, menjadi masalah. Oke, jadi boleh ya bisa overview, nanti kalau bisa ditanyakan. Oke, itu ya, nanti kita masuk ke big data, tapi ini tentang kita bicara soal tugas ya. Sebelum masuk ke apa itu big data, mahasiswa akan diminta untuk baca buku. Selain punya buku yang bahasa Indonesia, ya, enggak wajib, tapi ini saya sarankan ya. Menurut testimoni mahasiswa S2, buku ini gampang gitu ya. Sehingga kalau mau tahu ya beli hanya untuk lihat alurnya aja. Oke, so di kuliah ini ada book review ya. Di kuliah yang lain yang ada saya tidak ada, supaya enggak capek. Terus buku reviewnya segede ini ya. Ada data science and big analysis, big data analysis gitu. Nah, ini ada 435 halaman. Nah, kita akan memaksa diri kita baca. Ya, gitu ya idenya. Memaksa diri baca. Nah, bisa juga bacanya mungkin dibantu ya. Dibantu AI. Dalam arti, oh pakai ChatGPT kok topik ini Kamin sih apa sih susah banget ya. Itu bisa orang dalam bahasa Inggris. Saya mau yang dalam bahasa Indonesia, boleh sih. Tapi seolah teman-teman baca buku ini. Nah, tapi bisa lebih baik mentranslate, kemudian meng-share di tempat nanti di mana disediakan, supaya nanti mahasiswa akan menggabungkan apa yang mahasiswa tulis ya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana ini supaya cepat? Karena 4:30 Mas Yosia akan mengisi, tapi saya akan isi 15 menit lagi sebelum dianya masuk, supaya dia cukup istirahat ya. Yaitu, ya ini saya list ya. Saya list. Ini Introduction Big Data Analysis ya, ini halaman 1 nih. Nanti saya bicarakan sendiri ya toh, yang sudah saya ringkas ya. Kemudian di sini ada data analitik life cycle. Apa sih data analitik? Kalau saya yang bicara nggak seperti ini gitu kan. Ya silahkanlah ya, ini versi penulis bukunya itu. Ya bab 2 misalnya. Kemudian ada ini ada tahapan-tahapan ya. Saya baru baca nih Gina. Ya Yosia boleh istirahat sebentar 15 menit ya. Masuknya jam berapa? 4:45 ya. Supaya saya bagi tugas dulu sama what is big data. Ya ini chapter 3 big dengan R ya. Ini yang dengan R. Tapi teman-teman boleh membahasnya versi Python gitu ya. Bab 3 dan bab 4 ini ada clustering. Ini masuk ke metode clusteringnya ya, bab 4. Bab 5 association rule sama regression. Nah, ini menarik ya. Association rule ini dipakai Mas Yosia untuk penelitiannya. Nah, jadi bisa teman-teman baca, kemudian mungkin ada masukan ya untuk menjadi bagian kami lah ya, artinya masukan dari mahasiswa ke kami, apa sih association rule menurut buku ini gitu. Karena di penelitian kami ada yang terkait dengan ini, dan itu harus buat buku, buat modul gitu. Nah, jadi saya sarankan nanti bisa Mas Yosia untuk caranya buat supaya cepat gimana ya Mas Yosia, dulu dikasih 3 chapter apa 2 chapter yang gede-gede, langsung cepat jadi, bahkan sekalian codingnya dilakukan latihan ya. Nah, itu keren kan.
5, 6, 7 ada classification, 8 itu time series, kemudian ini text analysis, ini ada text analysis tuh teorinya ya kayaknya, tapi kok NLP-nya nggak diomongkan gitu, langsung text analysis gitu ya. Ini mungkin orang-orang matematik nih kayaknya nih ya, bahasanya bahasa matematik semua ini gitu ya, matematik dan komputer gitu ya. Ini juga ini komputer ya, ada Math, Reduce and Hadoop. Ya, kalau ada hubungannya dengan big data biasanya urusannya dengan ini ya, ada Map, Reduce dan Hadoop ini juga digunakan. Semoga Pak Surya bisa memperkenalkan itu ya, salah satu jenis yang terkait dengan database. Bab 10, bab 11 database analysis, wah ini ada 11 SQL, 12 MGIS. Keren ya, namanya Endgame. Putting all together. Ada additional tips dan seterusnya. Oke. So, jadi terakhir bagian yang ini itu saya langsung aja random gitu ya. Halo Mas Theodorus Agustus. Mas Theodorus Teguh Aji Prasetya adakah? Mahasiswa nomor urut 1 sampai 1 dan nomor 1 ya. Itu bab 1, 2 gitu kan. Satunya kan sebelumnya saya. Tapi karena dia enggak masuk tak kasih nomor 1, 2. Urut 2. Bab apa? 3 ya. Ini kan sampai 11 ya. Berarti nomor saya buat tabel aja ya. Waduh, Blay ini kok belum ada tugas ya. Biar baca, gitu. Biar baca. Tapi urutannya beda-beda ya. Berarti baca yang terurut terakhir ya. Tugasnya terakhir. Jadi ini nomor. Ini mahasiswa. Nomor urut mahasiswa ya. Nomor urut mahasiswa. Nomor urut. Terus bab. Biar baca ya. Bab nomor urut 1 itu 1, 2. Waduh Bu, kok banyak men ya. 2, 3, 4, 5. Aku random nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sampai berapa tadi? Babnya 12. Itu 12 itu kan end game, putting all together, summary gitu ya. Ini toh. Kemudian 12 2 13 berapa? Mas Johan mau yang berapa? Kasihan nih. Kaget ya. 13 4 ya. Nomor 14 5 ya. Saya kira yang putting all together itu karena ini di bab ini dia ngomong yang pertama ya. Orangnya nggak masuk ya. Jadi nanti ini setiap minggu nanti yang mengontrol adalah Mas Yosia ya. Artinya kami selalu hadir juga untuk sharing begitu dan 15 menit aja atau 2 sampai 20 menit. Itu saya sudah mengcoding bla bla bla. Nah, semakin banyak atau semakin banyak eksplorasi di situ ya makin bagus gitu. Artinya sesuai dengan urutan buku. Jadi karena ini review buku, jadi semua di buku itu kita update gitu ya. Oke. Jadi ini tugas baca, ini saya tulis ya. Tiap minggu ada mahasiswa sharing bacaan 15 sampai 20 menit. Toh, kalau tiap minggu kita ada berapa? Ada 14 mahasiswa kan ini udah nyaris habis ini waktunya.
karena ada 16 minggu terus kepotong-potong liburan gitu toh, atau ada Natalan, nah nyaris habis. Berarti 1-2 mahasiswa yang harus sharing ya, sehingga mungkin ada ditambah ya tiap minggu. Ini kok anu ya, gede tapi kecil ya. Ada 1-2 mahasiswa. Entah gimana caranya ya. Gitu. Karena ini ada 11. Jadi paling enggak 11 minggu tuh ini. 11 minggu tuh ini. Karena ada 1 2 3. Lah 3 ini kok kelewatan ini iki. 3 4 5 6 batinku kok 7 8 9 ya 1 2 3. Oh, lah bab 4 3. Oh, 6-nya kok juga enggak ada, kenapa ya? 4 5 6 7 8. Ini random ya, supaya baca buku. Ya, kalau kita nggak ditugaskan biasanya nggak baca buku. 10. Ya, kenapa nggak ada yang ngomong ya? Oke, 10. 11, 12 coba saya cek ya, tadi bukunya apa toh? 11-nya bunyinya apa? Teknologi untuk database analitik. Nah, ini berat ya. SQL 11 ya. Sampai 10 aja lah. Sampai 10 boleh ya, nanti database 10. Ibu kok saya ada 2 ini, satunya bisa diabaikan kalau nggak mau. Gitu. Nah, yang ngambil data mining ya dapat ketemu R gitu. Misalnya ada mahasiswa S1 di sini. Boleh ijol-ijolan, kalau aku mau ini ya silakan janjian sendiri gitu ya. Janjian sendiri. Oke, itu. Semoga bisa jalankan. Jadi ada mulai, ini sudah kepotong 1 minggu pertama. Ya, mungkin nanti kadang asistensi agak di luar kelas, silahkan janjian sama asisten supaya kita bisa expert ya codingnya. Oke, kemudian terakhir dari saya adalah 5 menit itu adalah apa itu Python and Big Data ya. Materi ke-1. Nah, ini saya berikan waktu pelatihan, terus atau inti sederhananya apa sih? Kapan data disebut big atau berapa sih ukurannya? Terus indikatornya apa? Itu pertanyaan yang paling mendasar dalam big data ya. Tentunya teman-teman sudah pernah memanfaatkan ya, misalnya platform streaming musik Spotify, Netflix gitu ya. Menurut pustaka yang saya lihat, saya lupa tulis di mana, ini ada 96 juta pengguna ya setiap harinya menggunakan Spotify dan Netflix misalnya ya. Nah, sehingga kita ingin tahu pencirinya apa, itu dulu disebut dalam 4Vs gitu ya, 4Vs yang big. Sekarang 5Vs, 5V ya. Ada volumenya, velocity-nya, variety-nya, veracity-nya, and value-nya ya. Kita jumpai misalnya kalau untuk volume itu data bervolume besar ya, idenya tentunya ada ukurannya masing-masing. Nanti kita lihat di sini ya. Apa sih yang disebut ukuran data? Kalau dulu kita hanya sampai pada kilobyte ya misalnya. Sekarang
sudah pada petabyte misalnya, tuh ya. Dan juga velocity ya, bagaimana kecepatan data terkait kecepatan data ketika diproses ya. Kemudian variety itu tentang bentuk data, biasanya tentang bentuk yang terstruktur, tidak terstruktur, semi terstruktur, itu ya, misalnya numerical semua itu terstruktur ya, numerik tapi dengan string, dengan gambar, suara, dengan teks, dengan apalagi dengan gambar ya. Jadi itu termasuk dalam varietas datanya ya. Kemudian veracity itu memuat benar tidaknya data, benar tidaknya data ya, itu veracity. Value, nilai-nilai dalam data yang besar. Ini contoh ya, kalau volume ya, sekarang dalam exabyte ya. Exabyte itu di sini ukuran 12 megabyte. Mungkin teman-teman pernah dengar tentang exabyte ya. 1 exabyte 12 megabyte ya. Ini kemudian velocity data pasien misalnya ya, harus terbaca dengan cepat gitu ya. Misalnya data BPJS gitu ya, itu di rumah sakit nggak bisa itu kalau metanin secara manual gitu ya, tentu sangat susah gitu, sehingga perlu ada coding yang membantu untuk membaca secara otomatis. Untuk riset S2 di sini ada mahasiswa yang harus membaca di Google Drive. Siswa sekolah mengirim pesanan kantin minggu ke depan menu apa saja ya, dengan mengirim bukti bayar. Nah, kemudian harus mencocokkan bukti bayarnya dengan yang dipesan. Itu pakai manual. Nah, itu jelas kemudian mengganggu mata dan prosesnya jadi lama. Nah, kemudian perlu di coding. Nah, nanti contoh itu mahasiswa akan saya minta untuk sharing di sini ya. Itu supaya mahasiswa terinspirasi bahwa bisa digunakan apa yang dipelajari di sini untuk kegiatan bisnis. Jadi misalnya nanti mahasiswa akan membuatkan coding ke sekolah-sekolah, wah itu laris manis tuh ya. Sekarang sedang mereka menanti-nantikan seperti itu. Ya, kalau ada 1.000 anak untuk harus ke kantin dalam 15 menit. Nah, mereka udah kewalahan. Kemudian bagaimana untuk dilakukan pelayanan secara cepat dalam 15 menit. Ya, selain memecah tempat tapi mengganti waktu, tetapi masih juga belum terselesaikan, sehingga perlu ada digitalisasi dalam layanan. Nah, itu bisa dijual. Ya, kami sudah ada perangkatnya tapi belum tersosialisasikan ke masyarakat ya. Oke, kemudian veracity ya, tadi katakan ketepatan data bisa dipercaya atau tidak, hoax atau tidak ya. Kemudian value itu idenya kalau mendeteksi virus sehingga perlu perlakuan yang benar, dan dengan itu, dengan kecepatan untuk mengantisipasi, maka akan ada biaya yang bisa diefisienkan. Oke, jadi 5 V's ya sebagai penciri big data. Tidak hanya data statis, bahkan ada yang data dinamis. Data dinamis itu apa? Ya, data misalnya mobil di tol gitu harus tercatat ya, juga untuk data suhu, kelembapan, apa yang kita monitor itu statis ya, karena kalau kita lihat hanya dalam periode waktu tertentu. Kalau dinamis ada data film misalnya ya, suara, kemudian ada yang tergabung dengan kegiatan yang dilakukan ya, itu juga bisa harus diproses, yang dinamis harus diproses saat itu juga. Kalau statis kita sudah koleksi gambarnya atau datanya baru diolah, yaitu kita anggap data statis.
data dinamis ini. Nah, kita belum sampai sana ya. Oke, saya ingin cepat-cepat karena supaya mahasiswa bisa langsung lakukan coding dengan Python. Jadi sudah instalasi, minggu depan sudah ada asistensi yang terkait itu. Dan di sini tentang ukuran data ya, saya sharekan di sini yang nanti mahasiswa juga bisa mencermati. Ya, 1 kilobyte, 1024 byte. Ya, 1024 itu 2 pangkat 10 ya. Kenapa ngambil itu? Nah, itu terkait dengan bagaimana menampilkan data secara digital ya. 1 megabyte, 1024 kilobyte dan seterusnya ya. Di sini sampai zettabyte dan di sini yottabyte ya. Berarti ada 2 pangkat, ini 2 pangkat 10, ini kilobyte ke megabyte itu byte ke kilobyte, byte ke kilobyte, kilo itu kan 10 pangkat 3 ya misalnya. Jadi ke megabyte ya 10 pangkat 9 itu ya, dan seterusnya. Silahkan ya. Ini supaya paham seberapa besar, dan mungkin di versi yang kuantum beda lagi ya, masih besar dengan satuan yang berbeda lagi. Oke, dan di sini ada penjelasan platform yang sudah ada untuk terkait dengan big data ya. Dan kenapa Python? Ya, mungkin perlu dicermati ya, kenapa Python ya, atau sederhananya biasanya mudahnya dengan bahasa mesin yang sedang berkembang di industri itu mudah sesuai dengan Python. Sebelumnya ada Java ya, ada di sini Hadoop, Scala, Spark itu dengan big data ya, platform. Tapi ini bisa Python ini bisa di-combine, diintegrasikan dengan mudah gitu. Itu menurut para ahlinya di bidang ini gitu ya. Jadi kenapa kami memilih Python ya, mengingat perkembangan di industri dia bisa digunakan gitu ya. Kalau MATLAB zaman dulu, MATLAB untuk akademik ya, sekarang masih ada yang menggunakan MATLAB, tapi untuk industri khusus gitu ya, untuk riset-riset tertentu umumnya ya, pemahaman saya ya. Baik, itu kira-kira overview dari kegiatan ini supaya waktunya tidak terbuang percuma untuk belajar instalasi dan seterusnya terkait dengan Python, sehingga Mas Yosia bisa masuk ya. Minggu depan kita bisa lihat, bisa ke teori sebentar, kemudian baru Mas Yosia atau Mas Yosia dulu baru saya atau Pak Surya begitu. Untuk itu saya tutup yang bagian ini. Yang pertama ya, pengenalan Python-nya.